warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ganesha Podcast Masa, podcast yang akan memberikan Anda informasi tentang dunia pengetahuan, seni, dan juga inspirasi bersama saya Lutfi Sanisa dan juga rekan saya. Dan saya Hebi Nurrosana Sifa. Jadi duduklah dengan nyaman, nikmati setiap episode kami dan bersiaplah terinspirasi dengan Ganesha Podcast Masa. Nah, teman-teman Ganesha, kali ini kita udah kedatangan narasumber kita. Nah, pastinya juga beliau adalah alumni dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Bisa diperkenalkan dulu nih, mulai dari yang ada di sebelah kanan saya, ada Kak siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Herki Septiatiko, alumni SMA Negeri 1 Bojonegoro, angkatan 24 atau Alteras. Saya dulu dari kelas IPA 2. Berarti panggilannya Kak Ferdi. Iya, Oke, Kak Ferdi sekarang lagi sekarang melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada. Oke, selanjutnya yang ada di samping Kak Ferdi. Oke, aku Farel. Aku Muhammad Afrezal, biasa dipanggil Farel. Aku dulu alumni Semasa angkatan Alteras 2024 dari kelas 12 IPA 4. Oke, Kak Farel ya. Jadi Kak Farel sekarang lagi kuliah di mana nih? Aku sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Oke, jadi di sini ada Kak Farel dan juga Kak Ferdi. Oke teman-teman, jadi Kak Farel sama Kak Ferdi ini juga merupakan salah satu alumni siswa SMA Negeri 1 Bojonegoro yang dimana masih satu pantar ya Kak ya? Iya. Angkatan Betul, Alteras. betul, Oke. 2023. 2024. Oke. 2024. Oke, jadi kita di sini mau menanyakan nih Kak, karena di sini juga kita mengundang Kakak, pastinya kita mau mendapatkan informasi dari Kakak juga dong ya pastinya. Boleh tahu nih Kakak sekarang kan lagi menempuh pendidikan kuliah, melalui jalur apa dan mekanismenya itu bagaimana? Bisa dong disaringin ke kita. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, boleh. Jadi aku masuk di UGM jalur SNBT. Nah, SNBT sendiri itu seleksi nasional berbasis tes. Di mana dulu aku juga mungkin sama seperti yang nonton sekarang juga belajar TPS atau literasi. Iya. Di mana TPS sendiri itu ada penawaran umum, terus PPU, PBM, pengetahuan kuantitatif, dengan literasinya ada literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengenalan matematika juga. Oke. Dan mekanismenya itu nanti buat teman-teman yang nonton atau siapa yang nonton nanti bisa banget buat pantau terus akun SNPMB. Nanti stepnya sudah ada dan mekanismenya nanti sama seperti tahunku, mungkin di tahun ini juga memilih 4 prodi di mana bisa memilih 2 S1 atau misal 2 D4 atau 2 D3 sesuai ketentuan yang ada seperti itu. Oke, jadi ada pilihannya gitu ya. Betul. Oke, teman-teman dilihat ya tadi channelnya, jangan lupa diikutin karena udah dapat informasi banget nih dari Kak Ferdi. Kak Ferdi jalur SNBT. Nah, selanjutnya Kak Farel. Aku kan sekarang menempuh di Universitas Brawijaya. Itu lewat jalur mandiri. Oh, jalur mandiri ya teman-teman. Ini jalur mandiri itu ya, jalur orang kaya gitu salah, ya. salah. Itu cuman isu-isu belaka sih kalau Isu menurut aku. belaka. Soalnya di jalur mandiri tuh enggak semua tentang uang jadinya. Jadi di jalur mandiri itu ada beberapa tahapan, ada beberapa pilihan juga. Mandiri itu ada mandiri prestasi, terus ada mandiri rapot, terus ada mandiri reguler dan sebagainya itu. Banyak ya Ya, pilihannya. apalagi kalau kita di mandiri yang prestasi itu biasanya ada beberapa universitas yang kalau misal mandiri prestasinya tuh dia nggak bakal ngasih uang pangkal sekalipun, berarti 0% gitu tanpa pembiayaan lebih. Oke. Nah, jadi dari tadi sudah dijelaskan juga mekanismenya dari pendaftaran mandiri dan juga dari SNBT. Karena di sini ada 2 kakak ya dengan jalur yang berbeda-beda nih. Satunya ada yang dari SNBT dan juga mandiri. Nah, pastinya ada persyaratannya untuk masuk ke pendaftaran SNBT ya dan mandiri. Itu kan pasti berbeda nih Kak. Bisa diceritakan nih mulai dari yang Oke, kalau dari aku ya, dari jalur mandiri kan aku tadi habis jelasin kalau misal jalur mandiri itu ada beberapa juga, ada yang dari rapot, ada yang pakai nilai UTBK bahkan. Oke. Nah, jadi temanku tuh ada juga yang masuk lewat mandiri melalui jalur skor UTBK, jadi harus lewat SNBT dulu, jadi nggak bisa kalau misal Langsung mandiri mandiri nggak bisa ya, itu nggak bisa. ternyata harus tes Iya, sebelumnya. kalau Oke, aku teman-teman. masuk UB tuh pakai jalur mandiri rapot, soalnya aku lebih pede sama mandiri rapot aku gitu. Oke. Ya, kalau yang SNBT
nih Kak? Oke, kalau syarat buat SNBT sebenarnya tuh teman-teman kan sudah mungkin sudah diajak ke sekolah, diajak oleh pihak sekolah buat bikin akun. Jadi buat teman-teman jangan lupa mau kalian daftar SNBT atau enggak. Kalau menurut aku wajib banget tetap bikin karena takutnya kan susah gitu deh Pak ya. Yang penting kan udah punya akun. Jadi kalau mau SNBT tinggal berangkat, tinggal ngerjain, udah. Jadi tetap harus ada prepare sih ya Betul, Kak ada ya. prepare. Nah, dari tadi kan udah dikasih tahu persyaratannya apa aja. Terus dokumen-dokumennya nih kira-kira yang diperlukan itu apa nih Kak? Mungkinkah nilai rapot yang dari semester 1 sampai semester 5? Selain itu mungkin ada prestasi-prestasinya, apa itu juga perlu dicantumkan gitu nggak ya? Oke, kalau aku dulu ya. Oke. Dari jalur mandiri tuh misal yang perlu disiapin, aku kan mandiri rapot. Jadi aku harus nyiapin nilai rapot aku ngasih arsip ke pihak univnya sana, di akun siamnya itu aku nyiapin nilai semester 1 sampai semester 5. Terus habis itu ada buat average-nya itu berapa. Terus kita juga lihat dari prodi kita. Misal aku kan di prodi teknik mesin. Jadi yang bakal jadi tumpuan nilai aku tuh di matkul mata pelajaran seperti fisika, terus matematika dan lain sebagainya. Ini yang sesuai sama Iya, jurusan yang sesuai dipilih dengan ya. itu. Oke. Kak Ferdi sendiri juga Oke. sama nih atau bagaimana nih? Beda. Oke, beda-beda. Oke, Oke, mungkin jadi, kalau SNBT dulu waktu datang nih kita nanti bawa print-printan yang sudah kita print Oke, dan oke. dari webnya nanti teman-teman bisa download juga. Itu nanti ada kayak biar kalau tahu nih jadwal barcode-nya juga kayak gitu. Teman-teman cuma perlu bawa itu aja. Jadi menyiapkan sendiri Dan juga ya, dan dokumen itu lainnya. udah disiapkan Ya, juga dari sudah ada pihak di aplikasi univnya. juga, betul, Oke, betul. nah kira-kira kuota yang diterima dari SNBT sama Mandiri ini sama nggak ya Kak ya? Kuota yang diterima di univnya sendiri-sendiri itu? Biasanya gini, kalau ini secara umum kuota ya. Kalau kuota itu banyakan yang di mandiri. Kalau dibanding sama yang SNBT, bahkan SNBP pun tuh kalah sama yang mandiri. Oh, seperti Gitu. itu. Karena Mandiri ini sistemnya individu ya Iya, mereka individu. ya. Oke. Betul. Dan pun kalaupun SNBT itu sepertinya ada timelinenya sendiri kan Iya, Kak ya, ada. bener ya? Betul, sama aja. Oke, terus untuk biaya nih Kak di jalur Mandiri sama Oke. SNBP. Mungkin SNBT SNBT. dulu sih. Oke, Maaf teman-teman. SNBT Iya. ya. SNBT. Iya. Oke. Jadi kalau di jalurku SNBT ini dulu pendaftaran itu 200.000. 200.000. Betul. Oke. Tapi buat teman-teman yang mungkin bisa daftar ke IPK atau gimana itu Oh, bisa ya? Bisa, dan itu Oke. nggak usah biaya, jadi benar-benar nol. Oke. Cuman jadi untuk SNBT-nya sendiri ini tetap ada biayanya 250.000. Cuma kalau ke IPK nggak usah bayar 200.000, langsung nol aja. Ini untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran aja. Oke. Selanjutnya nih yang jalur mandiri. Aku kayaknya denger kata jalur mandiri itu udah kayak berjuta-juta. Pasti harganya Stereotype. Jual tinggi nih kayaknya. ya. Udah up banget nih. Ibarat berarti harga alamat ya itu. Gitu. Oke. Gini. Kalau aku di jalur mandiri tuh pertama kan daftaran dulu ya, kayak registrasi Iya, dulu. Aku registrasi itu kemarin kena 500.000. Untuk registrasi Iya, awal untuk nih registrasi 500.000. awal. Udah. Habis Oke. itu nanti udah kita ngumpulin data semua. Nah itu beruntung keterima. Iya. Alhamdulillah ya teman-teman. Udah kan, nunggulah beberapa hari. Jangan seneng dulu ya. Ini masih Iya kuliah. kan terima, tapi kan udah masih inform keluar ya. lagi. Terus ada informasi pembayaran gitu. Waduh. Oke, nah ini yang Pembayarannya tuh nguras soal ada tadi. 2. Jadi yang satu pembayaran kayak uang pangkal, Oke. bangunan dan sebagainya itu, terus yang kedua pembayaran KT. Nah, ini nih bisa disepil dong ya nominalnya. Oke boleh. Berapa digit? Tapi kalau misal aku bersyukur sih dapat. Kalau misal ini aku buat reng-rengan ya, Iya, harusnya tuh aku nggak dapat segitu sih. Alhamdulillah lah, dapat yang kurang lah. Oh, Jadi oke, kalau oke. disuruh nyebutin nominal ya, dari uang pangkal dulu, aku uang pangkal tuh kena 47.500.000. 47 juta. Itu ibarat oke. itu dia dari gelombang awal mandiri. Oh. Biasanya kan ada yang dari gelombang 1 sampai 4 tuh SNBT sama SNBP. Oke. Terus yang 5 sampai sekian itu buat yang mandiri biasanya gitu. Nah, itu aku kena yang 47.500.000. Terus untuk UKT aku kena di 5.200.000. Itu per semester. Jadi Oke, tinggal teman-teman. ngalin aja sih berapa kali bayar 5.200.000 per semester. Oke. Gitu. Hari ini temanya berapa harga kuliah kamu cek gitu ya. Oke. Oke, itu juga belum almet dan lain-lain ya? Udah itu Oh, udah. udah ini semua ya? aman itu. Karena kan 47 juta, aduh, ini uangku dari mana ya?
Oke. Jadi setelah tadi biaya-biaya seperti itu kan, karena beda juga ya kayak dari Iya. sistemnya SNBT sama Iya. Mandiri, kan pastinya yang Mandiri juga lebih banyak pengeluarannya seperti itu. Nah, kalau dari administrasi sebelumnya nih, nilai rapotnya yang kakak pakai dari Kak Farel dulu nih, karena tadi kan Kak Farel Iya. pakai nilai rapot juga, nilai Kemarin rata-ratanya nilai nih. rapot aku tuh average-nya tuh 89,87 kalau nggak salah ya. 89 ya, Iya. mungkin hampir ke 90 lah Iya. ya gambarannya, ada komanya juga. Terus kalau untuk Kak Ferdi juga nih, Oke, kalau aku dulu kalau nggak 90, sekian ya 91, sekian gitu. Aku lupa berapa, cuma kalau itu ya lumayan lah bisa gitu. Masih bisa masuk eligible juga dulu, jadi kayak masih bisa masuk. karena dulu aku juga kan sambil lihat Kak Ferdi, Kak Ferdi tuh aktif juga kan ya teman-teman di sekolah, karena Alhamdulillah. seperti itu kan mempengaruhi juga kan ya to be continue-nya di kuliah, Betul, seperti betul. itu. Nah ini aku mau tanya dari Kak Farel, oke. Kan masuk Mandiri nilai rapot. Iya, makanya rapot. Kira-kira ada sertifikat yang perlu disertakan juga atau benar-benar nilai rapot saja untuk pendukungnya? Gitu. Kalau misal ditanya sertif ya, itu sertif tuh bisa jadi tambahan sih kalau misal kalian belum pede. Nah, kalau dari aku sendiri, aku waktu pendaftaran di jalur raport itu tentu aku nyerahin nilai raport dan aku juga nambahin beberapa sertif kayak pertama tuh OSEKSIS juara 82, terus koordinator buat OSEKSIS juga, terus kayak pengalaman organisasiku jadi ketua HIMO, habis itu jadi ketua OSIS juga bisa, terus habis itu pakai pengalaman jadi paskibraka kayak gitu. Itu kalau menurut aku sih Banyak banget. ya bisa. Iya banyak banget sertifikatnya ya. Berarti itu semuanya kakak sertakan? Iya, saya sertakan. Wah, seperti itu. Tapi kalau di SNBT sendiri apa juga perlu menyertakan sertifikat nih, Kak? Kalau SNBT nggak perlu, cukup Nggak fokus perlu ya. belajar. Jadi buat teman-teman yang nonton mungkin dari angkatan 25, 26 dan seterusnya yang nonton podcast ini, jangan lupa tetap belajar UTBK, tetap Nomor belajar satu ya, TPS, belajar. tetap belajar literasinya karena masa depan itu dari diri kalian sendiri, nggak bisa dari orang lain kayak gitu. Jadi Ada kita harus jenjangnya. persiapan. Betul. Betul. Nah, nih kira-kira dari kakak sendiri fun fact-nya join di universitasnya kakak masing-masing apa nih? Ini teman-teman ya game nih, kayaknya gacor ya. Mungkin fun fact-nya atau culture shock mungkin ya. Iya, boleh, Sebenarnya boleh, culture ya. shock mungkin. Mungkin juga dari kota, dari kita keluar kota Betul, gitu kan ya. mungkin lebih kalau di UGM-nya sendiri tuh ya terlalu kaget karena masih sama-sama itulah sama-sama Jawa. Iya, sama-sama Jawa juga, Jadi ya. nggak terlalu kaget. Iya. Mungkin lebih kagetnya itu kayak culture-nya orang Jogja yang kayak lampu merahnya Jogja itu lama banget. Oh, Jadi kayak iya. jadi kayak mau berangkat kuliah tuh kayak aduh lama banget. Misal telat sedikit harus nunggu 1 menit sampai 2 menit lagi buat Gitu. nunggu lampu merah gitu. Wah, oke teman-teman. Jadi kalau ke Jogja ke Susu Budal Mini ya. Cari kos-kosan yang Oh, dekat iya. sama Jogja ini pas. Betul, harus kos Pogung aja. Oke. Kalau dari Kak Farel nih, ayo. Oh, fun fact ya di UB. Kalau dari aku tentu pertama tuh biasanya cuaca ya. Cuaca. Cuaca Malang sama sini. Kalau dibandingin tuh kayak di atas 60 derajat. Bojonegoro tuh deket sama Aku di sini aja matahari. gini. Kira di sini. Terus biasanya tuh di Malang ya ini biasanya teman-temanku banyak yang dari Jabodetabek gitu. Oh, ya. Jadi Oke. aku yang enggak ya biasanya kan aku ngobrol sama teman-teman kayak aku, kamu Lo tuh udah gue. biasa kan, kayak Oh. udah biasa kan. Bisa ngobrol sama teman-temanku yang dari Jabodetabek tuh kayak kamu kok jadi mesra banget tuh kok jadi mesra gitu. Jadi paksa aku bilangnya kayak ya udah gue udah gua. Oh. Jadi lo gua Iya, gitu ya lo bahasanya. gua. Bahasa Jaksel ya kak? Iya harus jaksel, pakai ada aksen-aksennya gitu. Aksen Jaksel. Aksen Ini kita Jaksel open gitu. kelas ya. Iya. Oke. Farel. Jadi dari Kak Farel sama Kak Ferdi ini kan terima kasih banyak udah menjelaskan kepada kita, juga memberikan bekal sama teman-teman yang nonton. Mungkin mau dikasih pesan-pesannya untuk to be continue-nya mereka yang menonton video ini supaya kedepannya bisa mereka memplanning secara bersih dan pastinya impiannya tercapai gitu. Mungkin mau mulai dari Kak Ferdi dulu. Oke, boleh dari aku dulu. Mungkin Oke. buat teman-teman yang nonton, pesan aku tetap belajar, tetap berusaha. Mau gimana pun impian kalian, kalau emang kalian pengen banget, ya lakukan. Karena aku percaya salah satu kata kayak kalimat gitu, kayak apa nih? everyone deserve to
had their dream and everyone deserve to reach their dream kayak gitu. Dan fun fact-nya aku juga selama SNBP dan SNBT ini aku punya mimpi buat masuk di top 3. Jadi selama SNBP Manifesting ya. SNBT juga aku daftar di ITB dan UGM ini pilihan kedua aku. Pilihan kedua. Pilihan pertama sebenarnya UI dan emang rezekinya mungkin di UGM karena Iya. juga first love ku sebenarnya juga UGM. First love-nya di UGM, tapi alhamdulillah sekarang keterima di Alhamdulillah. UGM. Luar biasa, thank you ya Kak Ferdi. Move sekarang ke Kak Farel nih. Kalau dari aku yang jalur mandiri ya, buat teman-teman yang SNBP belum rezeki, SNBT belum rezeki, itu kalian jangan putus asa, masih ada jalur terakhir, jalur mandiri gitu. Nah di jalur mandiri aku jelasin lagi, bukan masalah uang, bukan masalah kalian dari anak orang kaya atau kalian dari anak orang yang berada atau apapun. Itu di jalur mandiri itu udah banyak sekali pilihannya. Kita bisa lewat prestasi, kita bahkan bisa lewat nilai rapor dan sebagainya itu. Jadi nggak semua tentang uang kalau kuliah itu, nggak semua. Bahkan di UB itu sekarang ada juga yang jalur buat penghafal Quran berapa juz minimal. Temanku juga ada, alhamdulillah, itu tanpa uang pangkal. Jadi buang jauh-jauh pikiran kalau mandiri itu tentang uang segalanya itu salah besar. Jangan netting ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau punya impian selalu diusahakan untuk selalu berusaha, dimana kalian juga pastinya nanti bakalan meraih karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil seperti itu. Oke. Nah, kira-kira untuk Kak Ferdi nih, tips and triknya bisa lolos SNBT. Aduh. Ayo. Jangan Belajar bareng kita. Oke, jadi fun fact-nya adalah aku setelah hari raya itu, kalau aku pribadi baru belajar SNBT waktu ketahuan SNBP. Jadi ini ya. Masih jadi punya harapan lah, ternyata belum tetap rezeki. semangat Jadi dong. iya harus tetap semangat dong. Oke. Dan aku habis hari raya itu belajar dan aku tuh tipe yang kalau belajar sendiri itu gampang bosan. Nah, tips sama and trick sih. dari aku tuh ajak teman-teman yang juga gampang bosan Oke. dan pengen belajar bareng. Oh, Dan sama-sama gitu. betul, dan aku juga belajar itu bareng Farel. Oke, seperti Kita itu. belajar bareng di Alhamdulillah. rumah temanku, ada sekitar berdelapan orang. Kita belajar bareng setiap hari, review video, kerjain tugas bareng, pembahasan. Bahkan juga ada temanku yang saat itu mau masuk ke dinasan juga, kita juga sedikit-sedikit belajar. Jadi- Jadi kayak saling bantu. Misal aku chemistry-nya bisa ada. misal temanku bisa di PU nih, ntar bantu di PU siapa gitu. Waktu PK, PM ada yang bantu, waktu translasi bahasa Inggris dan gitu. Jadi kayak harus saling bantu lah, harus punya temen yang benar-benar bisa diajak buat belajar. Tapi emang luar biasa ya, apalagi dari angkatan Alterats ini bener-bener solid, luar biasa. Oke. Nih, terakhir, satu kata untuk buat adik kelasnya. Yang apalagi terutama anak 12 nih yang Mereka mau masuk ke universitas nih, ayo kata-kata semangat kakak untuk kakak yang nonton. Satu kata Satu atau kata apa satu satu kalimat? Ayo satu kata boleh, Satu kata kalimat aja. boleh. Oke. satu kata boleh, satu kalimat Oke. boleh. Kalau dari aku buat angkatan kelas 12, yakin. Yakin, oke. Harus ini adalah yakin teman-teman. Oke. Kalau dari aku sukses. Sukses. Yakin, yakin. Pasti sukses. Oke, pasti bisa. Oke, terima kasih Kak Farel dan juga Kak Ferdi ilmunya untuk kita hari ini. Sharingnya ini begitu luar biasa bermanfaat. 47.500.000 cuma kita dapat informasinya karena nonton video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Kami dari Ganesha Podcast Masa undur diri pada episode kali ini. Terima kasih yang telah nonton video mengenai bagaimana pendaftarannya SNBT dan keseruannya, bukan keseruan ya, lebih tepatnya pelaksanaannya Pengalaman SNBT dan juga. juga pengalaman di jalur mandiri terutama di rapor. Betul, terima kasih teman-teman telah menonton video podcast dari Ganesha Podcast Masa. Dan mungkin nanti jangan lupa ya, dari awal sampai akhir di subscribe. Bisa di follow Instagramnya dari Kak Farel dan juga Kak Ferdi. Kami dari Ganesha Podcast Masa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi